Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Palaka, NIT 19624011, Prodi KPNKA. Di sini saya akan membawakan materi sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berjiwa. Kehidupan kejiwaan itu direfleksikan dalam bentuk tingkah laku dan aktivitas manusia. Kegiatan kejiwaan sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh manusia dan manusia mengadakan respon terhadap stimulus yang mengenainya. Jelas sekali bahwa di sini manusia merupakan sasaran utama pendidikan. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Kejiwaan adalah tingkat kecerdasan dan perilaku, serta kepribadian seperti emosi, adaptasi, dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan kejiwaan dimulai sejak seseorang terlahir di dunia. Tiap-tiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Sifat biologis manusia tumbuh secara alami dengan prinsip biologi dengan menggunakan lingkungannya. Dengan sifat hewani, dengan adanya perasaan-perasaan hakiki, manusia mengalami desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup melalui peralatan indera manusia, menjadi sadar dan menuruti keinginan-keinginannya. Sifat intelektual. Manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, baik atau buruknya sesuatu, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat intelektual itulah yang membedakan manusia dari makhluk yang lainnya. Dengan sifat intelektual ini, manusia dilebihkan derajatnya dari makhluk-makhluk lain. Disebut sifat hakikat kejiwaan manusia karena secara hakiki sifat tersebut yang dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan, karena manusia mempunyai hati yang halus dan 2 pasukannya. Pasukan pertama yaitu pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk pada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Yang kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Yang pertama, akal. Akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Dengan akal, manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jasmani dan kejiwaannya, sehingga manusia mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Ada 2 kekuatan akal manusia, yaitu A. Kekuatan berpikir yang disebut pengertian. Segala peristiwa yang terjadi dalam akal menurut John Locke dapat dikenal dan dikehendaki oleh manusia. Pengertian tersebut dari proses aktivitas pengamatan. Aktivitas pengamatan itu menurut John Locke mencakup kegiatan mengindra, mengenal, menalar, dan meyakini. Mengamati berarti menerima impresi-impresi dari dalam dan luar diri. Menurut Locke, pengamatan hanyalah kapasitas awal pada intelek manusia. Pengertian memerlukan keterlibatan daripada 6 kekuatan manusia yang meliputi
mengamati, pengamatan, mengingat atau ingatan, imajinasi, kombinasi aktivitas psikis, abstraksi atau pikiran, dan pemakaian tanda atau simbolisasi. Yang B, kekuatan kehendak yang disebut kemauan. Menurut Loki, manusia sering mengimajinasikan sesuatu tindakan yang berhubungan dengan suatu pilihan di antara berbagai alternatif. Tindakan memilih ini oleh John Locke disebut dengan istilah volition. Volition dapat terjadi apabila kita menggerakkan kekuatan kehendak dan kemauan. Jadi, kemauan adalah kekuatan untuk memilih. Kemauan itu bukan keinginan. Keinginan adalah ide refleksi yang melibatkan sesuatu keadaan di masa mendatang. Sedangkan kemauan adalah kekuatan untuk memilih sesuatu keadaan atau tindakan di masa sekarang. Meskipun kemauan tidak sama sekali dengan keinginan, namun keduanya berhubungan erat. Kita mau itu berarti memilih di antara dua keinginan atau lebih. Yang kedua, spirit. Spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Yang ketiga, nafsu. Nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan dan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera yang sangat erat berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmania. Plato membedakan antara keinginan-keinginan yang tidak berguna dan merugikan. Yang kedua, wujud hakikat kejiwaan manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Menurut kaum rasionalis, kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan menempatkan diri, menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan dengan juga waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini dan waktu ini atau waktu sekarang, tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan ataupun masa lampau. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan, serta pendidik diajarkan agar belajar dari pengalamannya, belajar mengantisipasi sesuatu keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan daya imajinasi kreatif sejak dari masa kanak-kanak. Yang ketiga, kata hati, conscience of man. Kata hati atau conscience of man sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan buruk yang salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitan dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian moral dalam berbuat yang didasarkan oleh hati yang tajam. Yang keempat, ada moral. Moral juga disebut sebagai etika, adalah perbuatan sendiri. Moral yang sinkron dengan hati yang tajam yaitu benar-benar baik manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam ataupun merupakan realisasi dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah, atau lazim dikatakan tidak bermoral. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi.
serta segenap perbuatannya yang merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi. Moral atau etika menunjuk kepada perbuatan yang baik, benar atau yang salah, yang berkeperimanusiaan atau yang jahat. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntunan kata hati, misalnya penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntunan norma-norma sosial. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntunan norma-norma agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. Tanggung jawab yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang keenam, ada rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas, tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemerdekaan berkait erat dengan kata hati dan moral, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia dan moral yang sesuai dengan kodrat manusia. Kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban dalam realitas hidup sehari-hari. Umumnya diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Tetapi ternyata kewajiban bukanlah menjadi beban, melainkan suatu keniscayaan. Yang ke-8, yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Baik, kebahagiaan tidak cukup digambar hanya sebagai himpunan saja, merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya. Dengan pengalaman pahit dan penderitaan, kebahagiaan hanya dapat dicapai apabila manusia meningkatkan kualitas hubungannya sebagai makhluk yang memiliki kondisi serba terhubung dan dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 3. Macam-macam gejala aktivitas kejiwaan manusia. Yang A. Gejala jiwa kognisi atau pengenalan. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanan katanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses belajar mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat indera kita. Panca indera dimiliki baik oleh manusia maupun hewan. Namun, Allah menganugerahkan manusia dengan satu fungsi lain yang sangat penting dan membedakannya dari hewan-hewan yang lainnya, yaitu akal budi. Dengan akal budi, manusia mampu meningkatkan daya tanggapnya tentang hal-hal yang bisa diindra. Proses pengamatan. A. Harus ada perhatian ditunjuk kepada perangsang. B. Ada perangsang yang mengenai alat indera kita. C. Ada alat indera yang menangkap perangsang. D. Ada urat syaraf yang membawa perangsang ke otak. E. Ada otak yang menyadarinya. Yang kedua, ada tanggapan. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan. Ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan, jadi jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa ini disebut tanggapan. Tanggapan disebut laten, tersembunyi atau belum terungkap. Apabila tanggapan tersebut ada di bawah sadar atau kita tidak sadar dan suatu saat bisa disadarkan kembali, sedangkan tanggapan disebut aktual. Apabila tanggapan tersebut kita sadari, perbedaan antara tanggapan dan pengamatan. Yang pertama, pengamatan terikat pada tempat dan waktu, sedangkan tanggapan tidak terikat waktu dan tempat.
Yang kedua, objek pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek tangkapan tidak mendetail dan kabur. Yang ketiga, pengamatan memerlukan perangsang, sedangkan pada tanggapan tidak perlu ada rangsangan. Yang keempat, pengamatan bersifat sensoris, sedangkan pada tanggapan bersifat imajiner. Yang kedua, fantasi. Yang ketiga, fantasi. Fantasi adalah daya jiwa untuk membentuk atau mencipta tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. A. Fantasi mencipta. Fantasi yang terjadi atas inisiatif atau kehendak sendiri tanpa bantuan orang lain atau jenis fantasi yang mampu menciptakan hal-hal baru. Fantasi macam ini biasanya lebih banyak dimiliki oleh para seniman atau anak-anak dan para ilmuwan. Fantasi tuntunan atau terpimpin. Fantasi yang terjadi dengan bantuan pimpinan atau tuntunan orang lain. Dalam hal ini misalnya kalau kita sedang membaca buku, kita mengikuti pengarang buku itu dalam ceritanya. Yang C. Fantasi mencipta. Fantasi yang terjadi pada inisiatif atau kehendak sendiri tanpa bantuan orang lain atau jenis fantasi yang mampu menciptakan hal-hal baru. Yang B. Fantasi tuntunan atau terpimpin. Fantasi yang terjadi dengan bantuan pimpinan atau tuntunan orang lain. Dalam hal ini misalnya kita sedang membaca buku. Yang keempat, daya ingatan. Ingatan atau memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Sifat-sifat ingatan. Sifat daya ingatan itu tidak sama pada tiap orang. Oleh karena itu, sifat daya ingatan dibedakan menjadi: yang pertama, ingatan yang mudah dan cepat. Yang ketiga, ingatan yang luas dan teguh. Yang ketiga, ingatan yang setia. Yang keempat, ingatan yang patuh. Dan yang kelima, berpikir. B. Gejala jiwa konasi. Kemauan atau kehendak ialah suatu fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu. Kehendak ini kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik, dapat diartikan aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju suatu arah. Adapun tujuan kemauan adalah pelaksanaan suatu tujuan mana harus diartikan dalam suatu hubungan. Dalam berfungsinya kehendak ini bertautan dengan pikiran perasaan untuk dapat mempelajarinya. Di bagian atas, yang pertama dorongan, yang kedua keinginan, yang ketiga hasrat, yang keempat kecenderungan, yang kelima hawa nafsu, yang keenam kemauan. Yang C. Gejala jiwa emosi atau perasaan. Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan perasaan, termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatannya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, perasaan sering juga berhubungan dengan gejala mengenal. Jenis-jenis perasaan. 1. Perasaan jasmania. Jenis perasaan ini sering pula disebut perasaan tingkat rendah yang terbagi sebagai berikut. A. Perasaan sensoris, yaitu perasaan yang berhubungan dengan stimulus terhadap indera, misalnya dingin, hangat, pahit, asam, dan sebagainya. B. Perasaan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya, misalnya lelah, lesu, lemah, segar, sehat, dan sebagainya. Yang kedua, perasaan rohania, sering pula disebut sebagai perasaan luhur tingkat tinggi, yang terdiri dari perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi masalah, misalnya senang atau puas ketika berhasil, perasaan intelektual positif; kecewa atau jengkel ketika gagal, perasaan intelektual negatif; perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik buruk atau norma, misalnya puas ketika mampu melakukan hal yang baik atau menyesal ketika melakukan hal yang tidak baik. Perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan, apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Perasaan ini timbul jika seseorang mengamati sesuatu yang indah atau yang jelek.
Yang indah menimbulkan perasaan positif, yang jelek menimbulkan perasaan yang negatif. D. Perasaan sosial kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung untuk meningkatkan diri dengan orang lain. Misalnya perasaan cinta sesama manusia, rasa ingin bergaul, ingin menolong, dan rasa simpati atau setia kawan dan sebagainya. Yang E. Perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghargaan diri seseorang, misalnya rasa senang, puas, bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain atau sebaliknya. Yang F. Perasaan ketuhanan religius, yaitu perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan atau eksistensi dari Tuhan. Manusia merupakan satu-satunya yang dianugerahkan perasaan ini oleh Tuhan. Perasaan ini digolongkan pada peristiwa psikis yang paling luhur dan mulia. Menurut pandangan filsafat ketuhanan teologi, manusia disebut homo divinans, yaitu manusia senantiasa memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan hal-hal yang bersifat gaib. Selanjutnya, kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, sedangkan jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat dan hakikat manusia merupakan ciri khas yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Menurut John Amos Cosmenius, manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Yang kedua, kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dari dalam diri manusia, yang mana semua aktivitas itu mampu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Beberapa aktivitas kejiwaan yang berhubungan dengan psikologi belajar yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua tanggapan, yang ketiga fantasi, yang keempat ingatan, yang kelima berpikir, dan yang keenam perasaan. Demikian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.